Pada video kali ini kita akan belajar mengenai tanda baca. Tanda baca yang kita pelajari pada video kali ini adalah penggunaan tanda koma dan tanda garis miring. Adapun tujuan kalian mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat menggunakan tanda baca, khususnya tanda koma dan garis miring, dengan tepat dalam kalimat. Penggunaan tanda koma. Pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu rincian atau pembilangan. Contoh, kalimat nomor 1, aku suka makan udang, kepiting, dan cumi-cumi. Pada kalimat ini ada rincian, yaitu udang, kepiting, dan cumi-cumi. Penulisan rinciannya harus diikuti tanda koma. Setelah kata udang diberi tanda koma, setelah kata kepiting diikuti tanda koma, dan cumi-cumi. Perlu diperhatikan apabila rinciannya lebih dari 2, maka sebelum kata dan diberi tanda koma. Contoh kedua, juara ke-1, kedua, dan ketiga mendapat hadiah piala. Nah, pada kalimat kedua ini ada pembilangan menyebutkan juara ke-1, kedua, dan ketiga. Dalam penulisannya, pembilangan ini diikuti dengan tanda koma. Perlu diperhatikan karena pembilangannya menyebutkan lebih dari 2, maka sebelum kata dan diikuti tanda koma. Kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Contoh kata penghubung, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh kalimatnya, 1, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Nah, dalam kalimat nomor 1 ini ada kata penghubung melainkan. Karena ada kata penghubung, maka penulisannya didahului tanda koma. Contoh kedua, dia membaca cerita, sedangkan adiknya melukis panorama. Pada kalimat kedua ini ada kata penghubung sedangkan. Karena menggunakan kata penghubung, maka penulisannya didahului tanda koma. Ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, perhatikan contoh nomor 1. Karena dia baik hati, dia mempunyai banyak teman. Di awal ada kata karena, ini merupakan kata penghubung. Setelah kata penghubung itu adalah anak kalimat. Karena anak kalimatnya di depan, maka diikuti tanda koma. Kalimat setelah koma merupakan induk kalimat. Perhatikan contoh yang kedua. Agar kita memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Di awal kalimat ada kata agar, ini adalah kata penghubung. Setelah kata penghubung, ini disebut anak kalimat. Karena anak kalimatnya berada di depan, maka penulisannya diikuti tanda koma. Setelah tanda koma, ini adalah induk kalimat. Perlu diperhatikan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Jadi anak kalimatnya di belakang. Contoh, kalimat nomor 1. Dia mempunyai banyak teman karena dia baik hati. Pada kalimat nomor 1, kata penghubungnya adalah karena. Dia terletak di tengah. Nah, setelah kata penghubung ini diikuti dengan anak kalimat. Karena anak kalimatnya berada di belakang, maka tidak perlu ditambahkan tanda koma dalam kalimat ini. Perhatikan contoh nomor 2. Kita harus banyak membaca buku agar kita memiliki wawasan yang luas. Pada kalimat ini ada kata penghubung agar yang terletak di tengah. Setelah kata penghubung itu diikuti anak kalimat. Nah, karena anak kalimatnya berada di belakang, maka kalimat ini tidak memerlukan tanda koma.
Yang keempat, penggunaan tanda koma digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat. Contoh kata penghubung antar kalimat itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh kalimatnya, nomor 1, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Perhatikan contoh kalimat nomor 1. Penghubung antar kalimat yang digunakan adalah kata jadi. Nah, karena menggunakan kata penghubung antar kalimat, maka diikuti tanda koma. Contoh kedua, Sandi anak yang rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Pada contoh kedua, menggunakan kata penghubung antar kalimat oleh karena itu. Nah, karena menggunakan kata penghubung antar kalimat, maka penulisannya diikuti tanda koma. Berikutnya, tanda koma digunakan sebelum atau sesudah kata seru. Contoh kata seru itu, oh, ya, wah, aduh, hai, amboy. Dan kata sapaan. Contoh kata sapaan, bu, di, na, pak. Contoh yang lain ke, ne. Ya, sekarang perhatikan contohnya. Kalimat nomor 1, wah, bukan main. Pada kalimat ini, kata seru wah berada di depan. Contoh, kalimat nomor 1, wah, bukan main. Pada kalimat ini ada kata seru wah, karena menggunakan kata seru, maka penulisannya diikuti tanda koma. Contoh kedua, selamat pagi Bu. Pada contoh ini ada kata sapaan bu, karena itu penulisannya diikuti tanda koma. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata Bu Dewi, kita harus berbagi dalam hidup ini. Pada contoh kalimat ini, kalimat petikan langsungnya atau yang diucapkan adalah kita harus berbagi dalam hidup ini. Petikan langsung ini dipisahkan dengan tanda koma. Contoh kedua, Pak Jaka bertanya, siapa namamu? Siapa namamu ini merupakan petikan langsung atau ucapannya. Petikan langsung dipisahkan dengan bagian lain menggunakan tanda koma. Berikutnya, ketujuh, tanda koma digunakan untuk penulisan nama orang yang diikuti singkatan gelar akademis. Contoh, Ratnasari, sarjana ekonomi. Gelarnya disingkat sarjana ekonomi S.E. penulisannya. Ingat penulisan singkatan gelar ya pada penggunaan tanda titik. Nah, sekarang apabila nama orang diikuti singkatan gelar akademis, maka penulisannya setelah nama orang didahului koma, baru gelarnya. Contoh kedua, Dana Saputra, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan kalau disingkat S.PD. Pada penulisan nama dan gelar ini, setelah nama Dana Saputra diikuti tanda koma, baru penulisan singkatan gelar akademis. Kedelapan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Contoh, nomor 1 ini contoh bagian-bagian alamat. Hendrik Wijaya, Jalan Diponegoro, A3, nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Samarinda Hulu, Kalimantan Timur. Perhatikan penulisan bagian-bagian kalimatnya. Karena nama tempat dituliskan berurutan, maka didahului dengan koma. Contoh yang kedua, ini adalah contoh tempat dan tanggal. Penulisan tempat dan tanggal. Setelah nama tempat, diikuti koma, baru penulisan tanggalnya. Yang ketiga, penulisan tempat dan wilayah yang ditulis secara berurutan. Contoh ketiga,
Balikpapan, Kalimantan Timur. Nama tempat dan wilayah ditulis berurutan, maka diikuti dengan tanda koma. Penggunaan garis miring. Pertama, garis miring digunakan untuk penulisan nomor surat resmi dan nomor alamat surat. Contoh, 1. Nomor surat resmi 23 garis miring SDKPS garis miring 5 garis miring 2020. Nah, penulisan nomor surat ini dipisahkan menggunakan garis miring. Untuk informasi, 23 ini merupakan nomor surat keluar. SDKPS ini merupakan lembaga. Kemudian Romawi 5 ini bulan saat surat tersebut dikeluarkan, dan 2020 adalah tahun saat surat tersebut dikeluarkan. Contoh yang kedua adalah nomor alamat surat. Jalan Nusa Indah B2 garis miring 50 Sangatta, Kalimantan Timur. Perhatikan penulisan nomor alamat surat cukup digantikan dengan garis miring seperti contoh yang kedua. Kedua, garis miring digunakan sebagai penanda masa 1 tahun atau tahun takwim. Contoh, saya lulus angkatan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk memisahkan masa 1 tahun ini menggunakan garis miring. Contoh kedua, dana pendidikan itu masuk tahun anggaran 2018-2019. Nah, untuk penulisan penanda masa 1 tahun 2018-2019 menggunakan tanda garis miring. Ketiga, garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau tiap. Contoh, nomor 1, upacara itu diikuti siswa garis miring siswi. Nah, pada contoh nomor 1 ini, siswa garis miring siswi ini berarti dan. Upacara itu diikuti siswa dan siswi. Contoh kedua, paket itu akan dikirimkan lewat darat garis miring laut. Nah, penggunaan garis miring pada contoh kalimat kedua ini berarti atau. Paket itu akan dikirimkan lewat darat atau laut. Contoh ketiga, harga mangga ini 20.000 garis miring kilogram. Tanda garis miring pada kalimat ini berarti tiap. Jadi harga mangga ini 20.000 tiap kilogram. Baik, demikian pembahasan mengenai materi penggunaan tanda koma dan tanda garis miring. Silakan berlanjut berlatih mengerjakan soal. Selamat belajar.